berjumpa kembali di Ngobras ya, setiap hari Senin yang pastinya selalu menemani e-people semua. Kali ini kita hadir dengan tema budidaya tanaman pangan organik. Dan sesuai dengan temanya ya, pasti sudah bisa tertebak kita ada di mana. Kita ada di kantor Dinas Pertanian Kota Semarang. Dan kali ini untuk ngobrolin soal budidaya tanaman pangan organik, kita sudah menghadirkan narasumber, yaitu yang pertama Kepala Bidang Tanaman Pangan, yaitu Ibu Fajar Arianti SSMA. Ibu Fajar, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Sehat Ibu? Sehat, Mbak. Oke, dan juga ada Subkoordinator Produksi Tanaman Pangan Ibu Ratmi SP. Bu Ratmi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, kali ini kita bersama ibu-ibu akan membahas soal pertanian ya. Barangkali yang pertama sebelum kita ngobrol tentang temanya ya, kita pengen tahu dulu ini kantornya alamatnya di mana Ibu? Jalan Mula Barman nomor 1C. Oke, kantornya ini juga dekat dengan lahannya yang banyak tanaman buah-buahannya Ibu? Ya betul, Mbak. Oh. Ya, ada buah kelengkeng dan jambu kristal. Oke, ada buah kelengkeng, jambu kristal. Masyarakat kalau misalnya pas musim panen bisa beli di sini Bu atau gimana? Kita ke pasar tani dulu. Pasar tani kita tawarkan di pasar tani khususnya untuk Dinas Pertanian yang ditawarkan di Dinas Pertanian dulu. Setelah nanti sisa banyak baru dari keluar boleh dijual di luar. Baik, ternyata ada pasar taninya begitu ya. Kayaknya seru kalau di sini ada wisata petik buahnya begitu ya Bu. Tapi Dinas Pertanian punya di tempat-tempat lain ya. Cuman hari ini kita akan membahas lebih lanjutnya terkait dengan budidaya tanaman pangan organik. Karena kemarin Dinas Pertanian sempat mengadakan acara yaitu ada kegiatan Farmer Fun Day bersama Denfarm dan juga memasak menu stunting ya. Nah ini barangkali dari Bu Fajar dulu bisa menjelaskan kemarin acaranya seperti apa Bu? Kemarin acara di kelompok tani ayam tenang di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen. Di situ ada panen dengan Bu Wali sekaligus memasak menu stunting. Jadi di situ ada yang namanya budidaya organik. Kemudian panen sekaligus memasak menu stunting dari Bu Wali Kota. Oh, kemarin pesertanya dari mana saja Bu yang mengikuti kegiatan tersebut? Kegiatan dari semua OPD, kemudian dari kelompok tani sekitar Kecamatan Mijen. Ada beberapa kelompok tani di situ yang juga berolah dengan budaya organik. Oke, jadi ternyata di Semarang ada ya budidaya organik itu. Kemudian kemarin di tempat itu apa saja Bu yang menjadi komoditasnya? Apakah hanya padi atau ada yang lainnya juga? Karena di tanaman pangan itu kan hanya padi, kemudian jagung dan kedelai. Tapi yang di sini kemarin difokuskan di padi. Oke, baik. Buat people yang belum tahu kemarin acaranya seperti apa, kita punya cuplikannya. Jadi ini dia, silakan disaksikan. Adalah salah satu bagaimana kolaborasi untuk menjadikan padi ini sehat, karena ini kan memang padi organik. Nah, kan nanti ini bisa menjadi padi organik, padi yang sehat dan tentunya bisa menjaga atau menambah ketahanan pangan di Kota Semarang. Ini juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu gitu ya untuk menu stunting. Nah ini saya mengajak tadi bahwa masak menu stunting itu tidak perlu mahal, tidak perlu lama, dan juga bisa dimakan oleh seluruh disantap oleh seluruh keluarga. Nah itu tadi sudah kita saksikan ya, seru sekali ya kegiatannya Farmer Field Day. Ini kita juga mau tanya ke Bu Ratmi. Bu, itu berarti kemarin itu acaranya seperti apa dan ada Denfarm. Apa itu Denfarm? Jadi kemarin itu panen padi dan FFD,
Farmer Field Day. Jadi diawali dengan panen padi dulu. Setelah acara panen dan masak selesai, kita kumpul dengan kelompok tani mengadakan itu FFD itu. Jadi di mana FFD itu adalah pemberdayaan kelompok tani, di mana di situ ada interaksi antara kelompok dan petugas, saling tukar informasi, bisa membahas tentang hambatan dan masalah yang ada. Nanti kita mencari solusi dari hambatan yang ditemui oleh petani dalam melakukan budidaya organik yang ada di kelompok tani Ayam Tenang. Oke, jadi paginya panen dulu, kemudian masak, habis itu istilahnya kumpul-kumpul bareng sama petani ya. Jadi di situ diskusi, kita melakukan diskusi. Kelompok tani itu dalam melakukan budidaya itu di situ tentunya ada hambatan dan kendalanya itu apa. Terus dibahas di situ, nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, dan Demfarm itu apa Bu? Jadi Denfarm itu suatu percontohan untuk meyakinkan petani, biar petani itu yakin, oh ya dengan adanya budidaya tanaman seperti itu nanti hasilnya seperti ini gitu, untuk meyakinkan petani. Jadi suatu percontohan budidaya tanaman, karena ini padi, jadi percontohan tanaman padi dengan teknologi tertentu yang bisa nanti dilihat sama petani. Dan nanti sejauh mana sih itu keberhasilannya, terus nanti permasalahannya apa saja, solusinya harus bagaimana, lah itu. Oke, jadi bisa dibilang Demfarm ini adalah sebuah lahan pertanian yang menjadi percontohan begitu ya, agar petani ini bisa lebih optimis bahwa di Spertan aja nanam ini bisa loh gitu ya, apalagi petani lainnya pasti juga bisa membudidayakannya ya. Baik, tapi kemudian kalau tadi Ibu menyebutkan ada sesi diskusi di mana bisa saling sharing, bisa mendapat masukan apa yang menjadi hambatan bagi teman-teman petani. Tapi sejauh ini berarti yang disampaikan apa Bu yang menjadi halangan atau mungkin tantangan untuk mereka? Jadi kemarin di kelompok tani Ayam Tenang itu kan kerjasama dengan Maporina kebetulan. Jadi Maporina itu masyarakat pertanian organik itu. Maporina Jateng itu memberikan semacam demplot juga, ya, Demfarm, penggunaan pupuk hayati yang arahnya itu tentunya ke organik memang. Tetapi yang namanya organik itu belum bisa dikatakan organik manakala di situ masih ada beberapa masalah, seperti di Ayam Tenang itu kan lokasi sekitarnya belum melakukan budidaya organik, ya. Jadi dari atas itu air yang mengalir itu masih ada bahan-bahan kimia yang ikut ke bawah. Jadi belum bisa dikatakan organik. Kalau itu sudah bisa dikatakan organik, dia harus bebas, memang betul-betul bebas dari residu kimia. Tetapi kemarin memang arahnya kita ke budidaya organik. Tetapi hasilnya itu merupakan beras sehat. Oke, jadi budidaya organik hasilnya beras sehat, karena ternyata untuk menjadi produk organik ini banyak yang perlu diisi begitu ya, kriteria-kriterianya harus dipenuhi begitu. Jadi kalau organik itu syaratnya banyak sekali, di mana di situ dia sudah melakukan selama 2 tahun, minimal 2 tahun itu dia tanpa kimia sama sekali. Terus air yang mengalir di situ juga tidak ada kontaminasi kimia, dari bahan-bahan kimia. Terus nanti harus ada filternya. Gitu. Jadi memang syarat-syarat organik itu memang sangat banyak. Tetapi kita karena untuk kualitas, kita menjaga kualitas produksi, kita diarahkan untuk melakukan budidaya secara organik. Jadi tata caranya itu secara organik, tetapi belum bisa dikatakan
organik. Organik, ya. Jadi semoga nanti dengan kualitas yang terjaga ini dari beras sehat bisa satu langkah lagi nanti ya untuk menjadi produk organik. Harapannya ke depan seperti begitu. itu. Yang penting kita sudah memulai ya Bu, tahap-tahapannya. Nanti sambil berkembang, berjalannya waktu, semoga bisa terwujud. Tapi setelah ini kita masih membahas banyak hal lagi ya. Tadi baru pengantar ya terkait dengan budidaya tanaman organik. Nah buat people yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys stopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, down.
Masih di Ngobras dengan tema kita yaitu budidaya tanaman pangan organik. Kita lanjut lagi ya, dan kali ini kita mau tanya tentang bagaimana tren dari produk pangan organik di Kota Semarang, terutama untuk pertaniannya yang diproduksi langsung ya oleh masyarakat Kota Semarang. Sejauh ini seperti apa Bu Fajar? Apakah masyarakat sudah mulai melirik ini menjadi satu peluang yang oke buat digarap atau ternyata masih terbatas pelakunya? Jadi pelaku untuk budidaya organik itu masih terbatas. Di Kota Semarang itu ada 2 kelompok tani yang sudah melakukan sertifikasi organik, yaitu pertama di kelompok Sumber Rezeki dan kelompok Rezeki Lumintu itu sudah sertifikasi. Harapan dari Kota Semarang itu akan menambah lagi untuk sertifikasi organik, yaitu di kelompok Ayam Tenang yang mana kemarin itu untuk panen dengan Bu Wali, karena di situ ada 10 hektar nanti yang akan dibudidayakan organik. Yang tadi 5 hektar dari bantuan dari pupuknya dari Mori Mamponatke, kemudian yang ke-10 nanti dari fasilitasi dari Dinas Pertanian. Dan di Kecamatan Mijen tadi yang Ayam Tenang itu ada kurang lebih 50 hektar yang mana nanti pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pertanian untuk membudayakan budidaya padi sehat tadi. Yang nanti dari dinas itu melakukan pendampingan dengan PPA, pendampingan istilah ngoyak-ngoyak untuk petani untuk budidaya padi organik gitu. Jadi supaya sehat semuanya, khususnya di Kota Semarang, karena di situ hanya untuk kita sendiri ya, untuk lingkungan sendiri gitu. Oke, jadi ternyata untuk saat ini masih terbatas ya, bahkan ternyata harus melewati sertifikasi ya untuk kemudian bisa melakukan pembudidayaan produk organik begitu ya Bu. Dan pasarnya sebenarnya bagus ya kelihatannya di Kota Semarang, tapi kemudian masyarakat terutama petani ini perlu didorong ya, salah satunya oleh Dinas Pertanian agar ayo kita mulai galakan begitu ya untuk tanaman organik. Tapi kemudian bagi pasarnya di Kota Semarang sekarang banyak nggak Bu peminatnya? Demand-nya itu sudah tinggi belum? Peminatnya untuk beras organik itu sudah banyak. Contoh satu organik yang ada di Mijen itu yang namanya Sumber Rezeki itu sudah namanya sekaligus BUMP, di mana nanti dari kelompok tani yang lain itu akan ditampung di BUMP itu, kemudian dia yang memasarkan, ada yang dari Shopee atau dari pelanggan yang setiap harinya mengambil sudah ada. Jadi ditampung dari BUMP itu, dari petani-petani yang ada di sekitar Gunung Pati, kemudian di Mijen itu akan ditampung di BUMP-nya Kota Semarang. Oke, jadi dari mereka yang memproduksi dikumpulkan lewat BUMP ini bersama-sama kemudian baru dipasarkan begitu ya. Iya. Bahkan sudah dipasarkan lewat online ya, marketplace sudah, luar biasa sekali. Jadi masyarakat Kota Semarang pasti semakin mudah untuk mendapatkan produk organik ini ya. Bahkan dari luar Semarang pun bisa membeli produknya dari Semarang. Betul. Oke. Dan kalau kita melihat sebenarnya untuk kegiatan seperti yang kemarin dilakukan ya, ada Farmer Field Day, kemudian ada juga panen bersama. Ini barangkali satu hal yang kalau regulerkan begitu ya, dilaksanakan setiap berapa bulan sekali pasti oke banget begitu Bu. Kira-kira tindak lanjutnya dari kegiatan kemarin bagaimana? Apakah akan dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya atau apa, seperti apa Ibu? Silahkan dari Bu Ratmi. Jadi untuk kelompok tani Ayam Tenang sendiri itu dinas tidak akan putus begitu saja, karena yang namanya budidaya organik itu tidak seperti kita membalikkan tangan Mbak. Jadi prosesnya sangat panjang karena itu merubah perilaku petani dari dia yang biasa menggunakan kimia menjadi non kimia. Jadi merubah perilaku itu kan sangatlah tidak mudah. Dan di kelompok tani Ayam Tenang itu sendiri, rintisan dari Dinas Pertanian itu sudah dimulai sejak tahun 2018. Jadi dari tahun 2018 itu ada kegiatan yang mana di kelompok tani itu ada bantuan UPO yang di situ ada ternaknya berupa sapi, terus ada alat untuk memproses itu kotoran ternaknya itu. Terus tahun 2019 itu ada kegiatan SLPHT, tahun 2020 dilanjut. Jadi
ceritanya itu sudah dimulai dari 2018 dan Dinas Pertanian tidak akan melepas begitu saja. Di kelompok tani ayam tenang harus jadi. Dalam arti dia bisa mandiri membuat pupuk dan pestisida hayati nanti yang akan diaplikasikan ke dalam tanaman. Selain itu juga untuk mendukung kampung sawah. Jadi dari tahun 2023 kemarin itu sudah dibangun kampung sawah dimulai dari UPTD dan nanti tahun ini juga akan dilanjutkan. Jadi kelompok tani ayam tenang itu nanti ke depan itu kan di situ pengunjung akan banyak. Harapan dari dinas, kelompok tani itu nanti bisa menghasilkan produk, bisa menjual produk ke pengunjung-pengunjung yang datang di situ. Dan saat ini pun kan sudah ramai pengunjung karena adanya soto sawah. Soto sawah itu tidak akan sepi, kelihatannya tidak sepi itu dari pagi sampai sore itu tidak sepi. Di situ banyak pengunjung. Nah, itu kan suatu yang menarik peluang dari kelompok tani itu. Lah, dari dinas itu kepengennya kelompok itu menghasilkan produksi yang berkualitas. Nah, salah satunya kan budidaya organik itu meskipun 100% belum bisa dikatakan organik karena syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam dokumen sistem mutu yang harus bersertifikat itu belum bisa dilaksanakan di kelompok tani. Dan kita terus ini berupaya bagaimana caranya agar ke depan kelompok tani itu bisa memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh lembaga sertifikasi. Oke, baik. Wah, ini memang satu langkah yang sangat dibutuhkan ya. Jadi pemerintah tidak hanya datang di awal, tapi akan selalu mengikuti ya, membina sampai jadi begitu. Pokoknya pepet terus sampai jadi beneran bisa organik ya Bu. Diterapkan oleh mereka sendiri secara mandiri bisa dijalankan begitu. Ini baru satu, nanti kemudian semakin banyak kelompok tani yang akhirnya bisa mandiri untuk mengelola pertanian organik pastinya akan semakin bagus begitu ya Bu. Baik, dan kemudian tadi menarik sekali kalau melihat ternyata ada kampung sawah, ternyata memang di dekatnya soto sawah ya itu ya. Jadi selain masyarakat bisa datang untuk kuliner, kemudian barangkali bisa menjadi wisata edukasi begitu ya Bu. Bahkan menjual produknya ya, diharapkan seperti itu. Bisa menjual beras yang berkualitas, yang sehat, apalagi nanti bisa jadi beras yang organik begitu ya. Oke, dan tentu kemudian kalau kita ngomongin panen, kemarin sendiri berapa Bu yang hasil panen beras organik tersebut dan kira-kira apakah sudah ada proyeksi setahun ke depan itu bisa menghasilkan berapa Kota Semarang? Ya, kemarin untuk hasil produksi dari budidaya organik itu 5 hektar itu kemarin menghasilkan 3.900 sekian kilo. Kalau dijadikan gabah kering, gabah kering panen itu hanya kurang lebih 5,9 ton. Jadi kalau di gabah kering giling itu hanya 3 sekian ton. Jadi itu memang sudah menghasilkan yang terbaik karena dari 150 rumpon itu ada beberapa, satu rumponnya ada sampai 25 vale itu. Jadi banyak sekali hasilnya dan itu normal sekali sih kalau sesuai hasilnya untuk organik itu. Oke, jadi masih di sekitar 2 tonan begitu ya kalau untuk hasil akhirnya, tapi kemudian pasti 3 ton. Oke, 3 ton. Jadi kalau misalnya nanti sudah semakin digalakan pasti produksinya bisa semakin banyak begitu ya. Siapa tahu bisa mencukupi kebutuhan beras organik bahkan untuk Kota Semarang itu sendiri setidaknya ya. Kemudian nanti bisa berkembang lagi ke wilayah-wilayah lain. Baik, setelah ini kita masih akan menggali lebih dalam ya tentang beberapa hal lainnya terkait dengan pertanian organik di Kota Semarang. Jadi buat e-people yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Like soul food.
Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Later on, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. Masih di Ngobras dengan tema kita yaitu budidaya tanaman pangan organik. Kita lanjut lagi masih bersama Bu Ratmi dan juga Bu Fajar. Kalau kita bertanya-tanya terkait dengan tanaman pangan organik begitu ya, sebenarnya apakah hanya beras saja, padi saja yang bisa diterapkan atau untuk komoditas lainnya bisa, dan apakah sudah mulai dilakukan di Kota Semarang, Bu? Jadi untuk produk organik yang ada di Kota Semarang saat ini baru beras. Sebetulnya itu bisa dilakukan di jagung atau di ubi kayu gitu. Tetapi program dari pemerintah untuk ketahanan pangan ini utamanya adalah padi. Jadi kan ini saat ini baru rawan pangan gitu istilahnya. Kita dari kementerian juga dioyak-oyaknya terus fokusnya ke padi. Jadi Kota Semarang dengan lahan yang sangat terbatas karena dari tahun ke tahun itu juga mengalami penurunan. Jadi kita produk organiknya kita fokus di padi. Jadi dengan luasan yang sangat terbatas ini kita tidak mungkin kita itu mengejar produksi seperti kabupaten-kabupaten yang lain, itu tidak mungkin. Tetapi kita akan meningkatkan kualitas
Oke, jadi tidak mengejar kuantitas tapi lebih ke kualitasnya ya, menghasilkan beras sehat atau beras organik nantinya ya. Baik, dan kemudian kalau kita lihat pasti petani ini butuh bantuan dukungan dari pemerintah. Sejauh ini dukungan apa saja yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian untuk memfasilitasi para petani di bidang tanaman pangan organik ini, Bu? Silahkan monggo. Jadi untuk dukungan kepada kelompok tani, Mbak, di Kota Semarang itu kan lahan sawah itu tidak semua kecamatan ada, yang ada dari 16 kecamatan itu hanya 9 yang ada lahan sawahnya. Dan kita fokus memang di daerah atas itu Gunung Pati, Mijen, Ngalian, dan di daerah bawah itu ada Tugu. Untuk daerah atas kita memang arahnya ke kualitas itu, kita budidaya secara sehat, ya, arahnya ke organik itu. Kalau ke bawah itu di daerah Tugu, di sana ada salinitas yang terdampak air rob itu. Nah, dukungan dari Dinas Pertanian kalau di daerah atas maupun bawah itu adalah satu, benih. Karena benih itu petani kalau tidak ada bantuan benih, petani itu biasanya turun-temurun. Dia panen, ditanam lagi, panen, ditanam lagi, itu akan berdampak pada produksi yang akan dihasilkan. Dia akan turun karena kualitasnya sudah menurun. Makanya dari dinas, bagaimana caranya agar setiap tahun itu dinas itu memberikan fasilitas kepada kelompok petani itu berupa benih padi varietas unggul. Karena sekarang itu kan banyak varietas-varietas padi saat ini itu banyak. Dan kita di Kota Semarang itu juga dituntut untuk penggunaan benih padi rendah emisi. Jadi seperti kemarin yang ditanam itu Inpari 32, Inpari 43, Inpari 42 itu adalah benih varietas yang rendah emisi. Nah, ini bedanya apa, Bu? Rendah emisi sama yang mungkin nggak rendah emisi gitu. Jadi gini, kalau rendah emisi di situ kan benih padi itu ditanam nih, dia akan mengeluarkan apa unsur-unsur itu ya. Kalau tanaman itu kan dia ditanam itu juga akan mengeluarkan zat-zat apa sih. Lah, kalau yang namanya beras rendah emisi itu untuk apa? Karbon dioksidanya yang dikeluarkan dia itu sedikit gitu. Lebih sedikit dibandingkan dengan benih yang bukan rendah emisi. Nah, dukungan dari dinas selain penggunaan benih varietas unggul juga penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk di sini pastinya Mbak mendengar juga bahwa pupuk mahal, pupuk langka. Kelihatannya saat ini baru ramai dibicarakan masalah itu. Lah, dinas itu memberikan pelatihan kepada petani. Bagaimana caranya agar dia bisa membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sudah banyak dilakukan oleh dinas, memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani untuk membuat pupuk. Dan salah satunya di kelompok tani ayam tenang kemarin itu, sebetulnya kelompok itu sudah bisa membuat pupuk, Mbak. Jadi dari hasil UPO yang dibangun tahun 2018 itu kan dari kotoran ternaknya sudah diolah itu. Tetapi dari kelompok tani ayam tenang kemarin itu tidak dikembalikan ke sawah, tetapi digunakan untuk tanaman-tanaman hortikultura karena pakai polybag itu. Nah, di sana itu sudah ada tempat untuk membuat pupuk dan pestisida menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan mereka. Jadi di kelompok tani ayam tenang itu sudah ada petani yang mana dia entah itu ada pupuk, entah itu tidak ada pupuk, dia nggak khawatir karena dia sudah punya pupuk sendiri, sudah bisa bikin pupuk sendiri. Jadi mau urea mahal, mau urea enggak ada, dia ya tenang-tenang aja karena dia sudah bisa bikin sendiri. Itu hasil dari pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.
Oke, baik. Jadi tadi ada bantuan berupa pemberian bibit tanaman, kemudian juga ada pelatihan untuk membuat pupuk yang membuat para petani ini lebih mandiri begitu ya. Mulai dari masalah pupuk tadi nggak usah khawatir mau harganya berapa, ada atau enggak, mereka sudah bisa membuatnya sendiri begitu ya. Lalu terkait dengan sertifikasi, nah ini kelihatannya kan salah satu yang butuh biaya banyak ya. Apakah juga difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan sistemnya bagaimana? Apakah kita harus mengajukan atau biasanya nanti setiap tahun atau setiap periode akan membuka kuota sekian untuk yang bisa mengikuti sertifikasi tersebut? Bagaimana? Terkait dengan sertifikasi organik. Sertifikasi organik memang biayanya sangat mahal dan karena petani di Kota Semarang dengan luasan yang sangat sedikit mestinya kurang Mbak gimana ya, bisa dikatakan masih eman-eman untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit itu. Nah, ini dinas masih memberikan fasilitas kepada kelompok dengan tujuan biar kelompok tani itu merasa terpancing. Dia akan melakukan budidaya itu, toh dia juga nggak akan kehilangan biaya untuk biaya sertifikasi itu. Dia tetap melakukan budidaya secara organik. Terus nanti setiap surveillance itu juga didampingi sama Dinas Pertanian. Jadi Dinas Pertanian secara berkala itu akan ke lapangan melihat dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nanti pada saat surveillance datang itu sudah nggak pusing-pusing lagi, sudah siap nanti karena dokumen yang dibuat itu banyak sekali. Jadi ada SOP, bagaimana cara dia menanam itu, ada catatan harian yang dilakukan oleh petani. Hari ini dia memberikan aplikasi pupuk apa, terus menanamnya kapan, jumlahnya berapa. Begitu ya, Bu, ya. Jadi kayak catatan harian. Okay. Itu memang di setiap petani harus ada. Lah itu kalau dinas tidak mendampingi, otomatis nanti pada saat dari lembaganya kan di sini pakai lembaga lesos ya Mbak. Betul. Itu. Lah lesos datang untuk melakukan surveillance, kalau dinas tidak mendampingi kalang kabut kan. Okay. Jadi dari dinas secara berkala ke kelompok melihat dokumen ini, catatan harian itu kan harus dilakukan. Terus kalau enggak baik, jadi bahkan tetap butuh pihak yang mensupervisi begitu ya, sehingga nantinya semuanya ini secara administratif bisa tertata dengan baik. Lalu kemudian kalau kita melihat ke depan ya, kira-kira apa yang menjadi agenda dari Dinas Pertanian Kota Semarang dan juga mungkin ada rencana-rencana terdekat yang akan dilakukan di tahun ini, barangkali dari Bu Fajar? Untuk langkah-langkah yang dari Dinas Pertanian itu untuk budidaya organik, kita selalu memberikan support kepada petani untuk selalu menggunakan pupuk dari hayati, karena pupuk itu kan mudah didapat dari lingkungan sekitarnya. Jadi untuk mengurangi harga pupuk yang tinggi, jadi bisa memakai lingkungan dengan seperti contoh kemarin itu ada pelatihan dari sisa makanan yang itu nanti akan dibuat pupuk organik untuk dibuat pupuk sebenarnya untuk budidaya yang organik itu. Karena juga karena harga juga pupuk tinggi sehingga bisa mengurangi pengeluaran dari petani itu sendiri. Kemarin sudah kita lakukan seperti itu, tiap ada kegiatan dari bidang TP kita selalu menyuarakan lah, mari kita budayakan organik menuju ke pangan yang sehat. Oke, baik. Jadi untuk pelatihannya ini masih akan terus dilakukan ya Bu ya, agar banyak kelompok petani yang nanti bisa semakin mandiri untuk bisa menghasilkan pupuk hayati sendiri. Terakhir, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Fajar atau Bu Ratmi kepada masyarakat khususnya para petani ya. Monggo silahkan. Jadi pesannya untuk petani di Kota Semarang, karena lahan sawah yang kita miliki saat ini kondisinya bisa dikatakan unsur haranya sangat miskin karena sudah rusak. Dampak dari penggunaan pupuk kimia yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, marilah kita menggunakan produk-produk hayati yang bisa berasal dari lingkungan kita sendiri, karena kita harus ingat anak cucu kita masih membutuhkan makan.
Jadi kalau kita lestarikan alam ini, insya Allah nanti anak cucu kita akan, apa istilahnya, kumanan itu bahasa Indonesianya apa? Kebagian ya. Akan kebagian. Dan untuk masyarakat di Kota Semarang, karena saat ini banyak penyakit yang tidak kita sadari, itu adalah dari makanan yang kita makan sehari-hari. Marilah kita mulai mengkonsumsi makanan sehat. Mulai dari makanan pokok kita, yaitu beras sehat yang dihasilkan dari Kota Semarang. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratmi, terima kasih Bu Fajar sudah berbagi informasinya hari ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menggugah semangat para teman-teman petani ya. Amin. Untuk bisa lebih produktif lagi dan juga mengembangkan untuk pertanian organik ini agar nantinya kita bisa semakin pede ya untuk Kota Semarang jadi daerah penghasil padi organik, beras sehat, beras organik yang mana pastinya bisa bikin masyarakat pun hidupnya semakin sehat. Kalau begitu buat e-people jangan lupa untuk saksikan terus Ngobras yang tayang di hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot ya. Karena kita punya banyak program, jangan lupa di subscribe juga dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Saya Hani Nurmalita beserta Bu Fajar, Bu Ratmi dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.